Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Sekarang kita akan menuju ke fokus yang baru, Problems with Comparatives and Superlatives. Pembahasan tentang comparatives dan superlatives sebenarnya aku yakin teman-teman sudah pernah belajar ini ya. Jadi comparatives atau superlatives itu menurutku adalah salah satu materi dasar dalam English grammar, dan aku yakin teman-teman pernah belajar ini juga, sudah pernah ya. Nah, jadi kalau di comparatives itu ada yang di compare. Kalau superlatives artinya super itu kan udah yang paling ya. Nah, itu beda dengan comparatives. Kalau superlatives itu sesuatu yang sudah tidak ada bandingannya lagi karena dia udah yang paling gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk belajar bareng apa aja problems with comparatives and superlatives. Sentences with incorrect comparatives and superlatives can appear on the TOEFL test. It is therefore important for you to know how to do the following. Nah, jadi sometimes di TOEFL test itu kita ketemu dengan soal yang berkaitan dengan comparative ataupun superlatives. Nah, di pembahasan kali ini ada 3 poin penting yang perlu untuk kita ketahui berkaitan dengan comparatives and superlative. The first one is form the comparative and superlative correctly. Jadi kita akan membentuk kalimat comparative ataupun superlative dengan benar. Lalu yang kedua, use the comparative and superlative correctly. Bagaimana kita bisa menggunakan baik comparative ataupun superlative dengan benar. Dan yang terakhir adalah penggunaan irregular ER structure that has been appearing frequently on the TOEFL test. Nah, seperti apa sih irregular ER tuh? Nah, nanti kita akan bahas bareng ya. Tapi aku yakin sebenarnya teman-teman sudah cukup menguasai pembahasan tentang comparatives and superlatives. Jadi ini ya anggap aja kita sedang mereview kembali apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan skill 27, form comparatives and superlatives correctly. The problem with some of the comparative and superlative sentences on the TOEFL test is that the comparative or superlative is formed incorrectly. Jadi, sometimes masalah yang kita temui dalam tes TOEFL itu kita ketemu bentuk yang tidak benar gitu ya dari comparative ataupun superlative. Jadi sekali lagi, kalau comparative itu adalah sesuatu yang masih bisa kita compare atau kita bandingkan ya, teman-teman, misalnya two things. Jadi ada dua benda yang saling dibandingkan satu sama lain. Kalau superlative, namanya super itu adalah yang paling, jadi dia satu-satunya, jadi tidak ada yang bisa membandingkan dia sama yang lain. Jadi misalnya ada 10 benda gitu ya, nah satunya ini yang paling, entah paling tinggi atau paling besar itu ya, itu superlative. Nah, you should therefore understand how to form the comparative and superlative to answer such questions correctly. Jadi kita perlu untuk tahu how to form it. Bagaimana sih kita membuat comparative dan superlative. The comparative is formed with either ER or more and than. Jadi kalau di comparative ini komparatif dulu ya. Kalau di comparative teman-teman, kita bisa pakai ER atau pakai more, terus ditambah pakai than. Jadi kalau pakai ER itu biasanya, sejauh yang aku pahami ya, biasanya itu adalah untuk kata yang terdiri dari satu atau dua suku kata. Jadi pengucapannya hanya satu atau dua. Kalau pakai more biasanya lebih dari dua. Bisa 3, bisa 4 atau lebih. In the comparative, ER is used with short adjectives such as tall. More is used with longer adjectives such as beautiful. Jadi kalau di sini contohnya tall sama beautiful. Tall itu kan hanya satu suku kata ya. Kita ngucapannya tall, satu. Kalau beautiful kan beautiful. Ada beautiful 3 gitu ya. Makanya kalau beautiful pakai more. Seperti yang ada di contoh berikut. Bob is taller than Ron. Sally is more beautiful than Sharon. Jadi selain pakai ER, jangan lupa karena kita ngomongin compare, perbandingan, maka harus ada than-nya. Begitu juga dengan pakai more than. Nah, ini masih nyambung-nyambung dikit sama yang kemarin ada di skill 26 ya. Itu kan juga
ngomongin tentang comparisons. Cuman yang ini udah ada tambahan superlatives. Next, the superlative is formed with the either est or most and sometimes in, of, or a, that clause. Nah, jadi guys, kalau di comparative itu kan kita pakai er dan more dan, tapi kalau di superlative, super sudah yang paling, entah paling tinggi, paling besar, paling apalah, pokoknya paling ya. Nah, itu kita pakai the. Jangan lupakan ada the. Itu harus ada. Terus karena udah yang paling, berarti pakai est kalau untuk satu atau dua suku kata dan pakai most kalau lebih dari dua, misalnya 3 atau lebih. Jadi kalau yang pendek pakai est, kalau yang panjang pakai most. And sometimes, dan sometimes kadang-kadang itu ada tambahannya juga, entah pakai in, pakai of, atau pakai that clause gitu ya. Nanti ada contohnya. In the superlative, est is used with short adjectives such as tall, and most is used with longer adjectives such as beautiful. Jadi sama penjelasannya ya. Kayak tadi, kalau est itu untuk yang short adjectives, untuk yang satu atau dua suku kata. Kalau pakai more atau most, itu untuk yang lebih panjang. Seperti contoh yang ada di sini. Bob is the tallest man in the room. Jadi, kalau udah yang paling, jangan lupa ada the-nya ya. Ini semua ada the-nya guys. Semua ada the. Nah, terus biasanya ada tambahan, entah pakai in, di sini ada pakai in the room. Sally is the most beautiful of, ada of-nya. The sweater of that is the largest one that I have ever seen. The fastest runner wins the race. Kali ini no in, of, or that. Nah, jadi bisa dalam bentuk apapun yang ada di contoh 4 ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau di comparative bisa pakai more, bisa pakai er. Tergantung kata sifatnya ya. Kalau pendek dia pakai er, kalau panjang pakai more. Kalau superlative itu harus ada the, jangan lupa. Lalu pakai most, kalau yang panjang, kalau yang pendek pakai est. Dan maybe ada in, of, atau that. It depends. Dan nggak selalu ya. Makanya dibilang sometimes di sini. Dan ada contoh yang nggak ada in, of, sama that-nya. Semoga cukup jelas. Sekarang kita akan langsung ke latihan soalnya. Exercise 27. Each of the following sentences contains a comparative or superlative. Circle the comparative or superlative, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Number 1 is incorrect. Kenapa? Karena oxygen is abundant than nitrogen. Abundant-nya itu yang bikin salah, teman-teman. Karena abundant itu kan masuk ke long adjectives ya. Sama kayak tadi di contohnya itu beautiful. Gitu kan, panjang. Abundant, 3 suku kata ya. Jadi harus ya, di sini dia pakai more. Nah, harusnya pakai more. Oxygen is more abundant than nitrogen. Jadi lebih melimpah, lebih banyak oksigen daripada nitrogen. Number 2 is correct. The directions to the exercise say to choose the most appropriate response. Karena udah yang paling, jadi tidak ada yang dibandingkan di sini, ada yang paling appropriate, respon yang paling sesuai, makanya dia pakai the most. Dan harus ada the ya, kalau di superlative. Jadi kalau number 1 comparative, number 2 is superlative. What about number 3? The lesson you are studying now is the most important lesson that you will have. Teman-teman udah pasti bisa jawab nomor 3, incorrect. Kenapa? Karena ini berlebihan ya. Important itu kan sama kayak abundant tadi. Dia long adjectives atau kata sifatnya lebih dari 2 suku kata. Ada 3 important. Jadi harusnya nggak pakai just ini ya, est. Harusnya cukup the most important lesson that you'll have. Simple sih teman-teman ya, simple kok. Number 4, fashions this year are shorter and more colorful than they were last year. Kira-kira nomor 4 benar atau salah guys? Benar ya. Jadi walaupun bentuknya satunya pakai er, satunya pakai more, it's okay, nggak ada masalah. Tapi dia kan sama-sama compare ya. Fashions this year are shorter and more colorful than they were last year. Jadi yang dibandingkan adalah yang this year sama yang last year. Jadi ada yang dibandingkan dua hal gitu ya. Jadi ini comparative. So number 4 is correct. Number 5, the professor indicated that Anthony's research paper
Was more long. Nah, ini yang bikin problem ya. Was more long. Karena long itu harusnya pakai longer. Jadi bukan more long gitu ya. Jadi nomor 5 incorrect. Number 6, Alaska is the coldest than all the states in US. Jadi dia udah bilang the coldest, yang paling dingin. Tapi sayangnya di sini dia pakai than. Kalau pakai than itu kan harusnya di comparative ya. Sedangkan number 6 ini harusnya masuk ke superlative karena dia sudah yang paling the coldest of all gitu ya. Harusnya pakai of ya. The coldest of all the states in US. Jadi Alaska itu yang paling dingin di antara semua wilayah yang ada di US. So number 6 is incorrect. 7. The workers on the day shift are more rested than the workers on the night shift. Nah, kira-kira udah benar atau salah guys? Nomor 7. Nah, ini mungkin pengecualian kali ya untuk nomor 7. Rested itu kan 2 suku kata. Tapi yang benar itu emang dia harusnya pakai more ya, karena nggak ada resteder. Jadi pakai more rested and it's correct. Jadi nomor 7 sudah benar. Number 8, she was more happier. Ini juga jadi berlebihan karena ada more, ada happier. Jadi mau pakai more atau pakai er gitu ya. Jadi kalau happy kita pakai er. Jadi she was happier this morning than she had been yesterday. So number 8 is incorrect. Number 9, the quarterback on this year's football team is more versatile than the quarterback on last year's team. Ini jelas comparative karena ada perbandingannya ya. Antara yang tahun ini sama yang tahun lalu. Dan versatile itu udah benar, dia harusnya pakai more, bukan versatiler, nggak ada ya. Jadi nomor 9 sudah benar. Last one, she always tries to do the best and most efficient job that she can do. Kira-kira nomor 10 benar atau salah ya teman-teman? The best and most efficient job. Dia yang paling efisien dan yang terbaik yang bisa dia lakukan gitu ya. Jadi nomor 10 juga sudah benar. Bagaimana teman-teman? So easy ya. Jadi pembahasan tentang comparatives and superlatives sebenarnya cukup mudah dan simple karena kita juga udah pernah belajar ini dan masuk di salah satu materi yang cukup dasar dalam English Grammar. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke skill 28. Skill 28, use comparatives and superlatives correctly. Kalau tadi kita form the sentence, sekarang kita use, how to use it. Another problem with the comparative and superlative on TOEFL tests, they can be used incorrectly. Comparative and superlative have different uses and you should understand these different uses to answer such questions correctly. Jadi kita harus tahu penggunaan dari comparative dan superlative, jangan sampai salah menggunakan comparative ataupun superlative. The comparative is used to compare two equal things. Jadi comparative karena kita membandingkan sesuatu yang equal. Misalnya ada di dua contoh ini. The history class is larger than the math class. Jadi dibandingkan history class sama math class. Nggak bisa membandingkan history class sama Sue gitu misalnya. Nggak bisa ya. Kemudian contoh yang kedua, Mary is more intelligent than Sue. Jadi sama-sama membandingkan orang. Kalau yang pertama, history class-nya lebih besar nih kelasnya daripada kelas math. Kalau yang kedua, Mary lebih intelligent daripada Sue. In the first example, the history class is being compared with math class. Kalau di contoh yang kedua, Mary being compared sama Sue. Bagaimana dengan superlative? Superlative is used when there are more than two items to compare and you want to show the one that is the best, the biggest, or in some way the most outstanding. Nah, jadi seperti tadi yang di awal aku bilang ya, kalau comparative itu ya two things, dua hal yang dibandingkan. Entah orang, entah benda, atau apa gitu ya. Kalau di super itu dari sekian banyak, itu hanya satu. Jadi satu-satunya gitu ya. Yang paling, entah dia paling tinggi, paling besar, paling apa. Pokoknya dia yang paling, hanya satu gitu ya. Makanya dibilang the one, satu-satunya, yang paling gitu ya. Nah contohnya, the history class is the largest. Kalau tadi kan history class larger than math.
Nah, sekarang history class itu yang paling besar kelasnya di sekolah. Jadi di satu sekolah nggak hanya ada history class, math class, ada biology class, ada physics class misalnya ya. Nah, history class itu yang paling. Nah, seperti itu ya teman-teman. Begitu juga dengan Mary is the most intelligent of all students in the class. Jadi dalam satu kelas kan nggak cuma 2 orang ya, ada banyak misalnya 20 orang. Nah, diantaranya Mary itu yang paling intelligent, paling pintar. Nah, seperti itu ya teman-teman. In the first example, the history class is compared with all the other classes in the school. History class is larger than each of other classes. Jadi dia yang paling besar di antara kelas-kelas yang ada. In the second example, Mary is compared with all the other students in class and Mary is more intelligent than each of the other students. Jadi kurang lebih penjelasannya sama ya. Jadi kalau comparative itu compare to equal things. Jadi membandingkan dua hal. Entah apapun dibandingkan gitu ya, kepandaian mungkin atau apa gitu ya, membandingkan jumlah atau membandingkan benda apapun, tapi dia two equal things. Kalau super, kita tuh mau kasih lihat one of many, jadi di antara yang sekian banyak itu satu yang paling gitu ya, entah paling besar, paling tinggi atau paling apapun gitu. Nah itu adalah superlatives, namanya aja super. Jadi sudah yang paling ya. Kalau compare berarti masih ada yang dibandingkan dua hal. Semoga cukup jelas. Sekarang kita langsung ke latihan soalnya. Exercise 28, each of the following sentences contains a comparative or superlative. Circle the comparative or superlative. Indicative sentences are correct or incorrect. Number 1 is correct. Harvard is probably the most prestigious university in US. Jadi karena udah yang paling, kampus yang paling prestigious itu adalah Harvard di US. Menurut kalimat ini ya. Nah, jadi pakai the most prestigious. Udah benar. Nomor 2, kenapa salah? Rhonda is more hardworking of class. Kalau kita bilang of the class, berarti kan di kelas itu dia yang harusnya paling gitu ya. Karena nggak ada nama orang lain di sini. Kita tidak membandingkan Rhonda sama siapa, nggak ada. Karena sudah of the class, berarti ini harusnya yang paling gitu ya. Is the most. Mungkin maksudnya begitu guys. The most hardworking students misalnya. Atau the most hardworking of a class is okay. Jadi di kelas itu dia yang paling kerja keras gitu ya. Di antara yang lain-lain. Siswa yang lain-lain. Nah, what about number 3? It's correct or incorrect? The engineers hired this year have more experience than those hired last year. Nampaknya sudah benar ya, teman-teman. Nampaknya karena di sini pakai more than, it's okay. Lalu yang di-compare adalah this year sama last year. Jadi engineers yang di-hire tahun ini sama yang tahun lalu itu dibandingkan. Berarti sudah equal juga ya. Maka nomor 3 sudah benar. Number 4, the graduate assistant informed us that the physics exam is the most difficult of the two. Nah, ini jadinya kurang tepat. Kenapa? Karena kalau of the two, harusnya kan hanya 2 yang dibandingkan. Jadi harusnya nggak bisa pakai superlative. Kecuali ada 3, 4, 5 gitu ya. Karena kalau super itu kan udah yang paling di antara banyak. Sedangkan ini hanya 2 exam. First exam sama the second exam. Nah, yang first exam itu mungkin maksudnya lebih sulit daripada yang kedua gitu ya. Jadi harusnya ini is ganti pakai more difficult, terus kita pakai than gitu ya. Nah, bisa than the second one misalnya. So number 4 is incorrect. Number 5, he bought the more powerful stereo speakers than he could find. Kira-kira nomor 5 udah benar atau salah guys? Ayo, di sini ada that he could find. Jadi dia udah nyari tuh dari sekian banyak. Dia pilih yang paling powerful harusnya gitu ya. Jadi di sini harusnya bukan pakai the more powerful, tapi ya the most powerful. Number 5 is incorrect.
6. The afternoon seminar was much more interesting than the morning lecture. Jadi pakai more than, it's okay. Ada yang dibandingkan, ada afternoon seminar sama yang morning lecture. Jadi sudah equal juga, maka nomor 6 sudah benar. Number 7. The food in this restaurant is the best of the restaurant we visited last week. Jadi ini kan harusnya membandingkan dua restoran ya. Restoran yang kita makan sekarang ini sama yang kita kunjungi minggu lalu gitu ya. Ini yang lebih baik harusnya gitu ya. Jadi kalau kita bilang is the best, kurang tepat. Harusnya gimana teman-teman? The best of, kurang tepat ya. Harusnya the food in this restaurant is better, karena pakai best ya, better than the food in the restaurant gitu ya. Then the food in, nyambung sama ini ya, the restaurant we visited last week. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi nomor 7 salah. Number 8, the plants that have been sitting in the sunny window are far healthier than the other plants. Jadi yang ada di jendela, sunny windows, sama yang other plants. Perbandingannya kan 2 ya. Dan ini juga udah benar, pakai healthier than. Jadi pakai ER than. Number 8 is correct. Number 9, the photocopies are the darkest that they have ever been. Pakai superlative, the darkest that they have ever been. Jadi nomor 9 juga udah benar. Last one, the first journal article is the longest of a second article. First article sama second article. Jadi kalau ada dua hal yang dibandingkan, harusnya masuk ke comparative. Tapi di sini dia pakai yang superlative. Jadi kurang tepat ya, teman-teman. Harusnya the first journal article is longer, gitu ya. Longer than the second article. Jadi nomor 10 incorrect. Cukup mudah ya, teman-teman. Jadi sekali lagi kalau di comparative itu kita compare two things, membandingkan dua hal, apapun lah itu yang dibandingkan. Tapi ada dua gitu ya. Kalau superlatives kita udah yang paling nih. Jadi dari sekian banyak itu hanya satu-satunya yang paling. Itu adalah superlatives. Jadi bagaimana teman-teman? Ternyata mudah sekali ya. Sekarang kita akan lanjut ke skill 29. Skill 29 is the irregular ER structure correctly. Apa sih maksudnya irregular ER? Nah, di sini ada contohnya teman-teman. An irregular comparative structure that has been appearing frequently on the TOEFL test consists of two parallel comparatives introduced by the. Misalnya, the harder he tried, the further he fell behind. The older the children are, the more their parents expect from them. Nah, jadi biasanya kan kalau kita pakai ER, itu kan nggak pakai the ya. Tapi kalau di sini memang harus pakai the. The harder, the further. Nah, jadi teman-teman pasti sering ketemu kalimat yang modelnya seperti ini ya. Dan mungkin sering juga kita baca di quotes, kayak kutipan-kutipan gitu. Yang motivasi-motivasi atau apa, itu kan sering ya pakai model yang kayak gini. The harder he tried, the further he fell behind. The older the children are, the more the parents expect from them. Kira-kira teman-teman pernah ketemu quotes yang kayak gimana nih yang pakai the seperti ini. Nah, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nah, the first example contains the two parallel comparatives, the harder and the further. The second example contains the two parallel comparatives, the older and the more. Jadi yang dibandingkan ER. Sekali lagi apakah ini benar dalam structure? Yes, dalam structure it's okay, nggak ada masalah. Walaupun dia ER, dia pakai the, karena di sini dia ada two parallel comparatives. Jadi ada dua hal yang di-compare itu setara gitu ya. The harder, the further. The older, the more. Jadi bukan misalnya the harder sama the furthest misalnya. Itu kan beda dong. Satunya pakai ER, satunya pakai EST. Itu kan nggak paralel jadinya ya. Atau the older sama the most misalnya. Itu juga tidak boleh karena jadi nggak paralel. Makanya dibilang two parallel comparatives. Jadi memang perbandingan yang paralel. Pakai ER. Makanya judulnya irregular ER. Nah,
In this type of sentence, the and the comparison can be followed by a number of different structures. Jadi ada beberapa contoh dengan berbagai macam bentuk gitu ya. The more children you have, the bigger the house you need. The harder you work, the more you accomplish. The greater the experience, the higher the salary. Dari ketiga contoh ini, itu walaupun dia pakai ER gitu ya, tapi beda-beda bentuknya. Yang pertama, the more children you have. Jadi setelah the more itu dia ada noun-nya dulu, baru pakai subject kata kerja. First example, the more is followed by noun, baru ada subject sama kata kerja. The bigger-nya juga gitu, ada noun-nya house, baru pakai subject kata kerja. In the second example, the harder is followed by the subject and verb you work. Jadi setelah adjektifnya dia pakai subjek, pakai kata kerja. Kalau yang pertama tadi ada kata bendanya dulu, baru pakai subjek, baru kata kerja gitu ya. Nah, contoh yang ketiga, setelah adjektifnya dia langsung ke noun. In the third example, the girl is followed only by the noun, the experience, or the higher is followed only by the noun, the salary. Dan apakah itu boleh? Yes. You should note that this last example doesn't even contain a verb, yet it is the correct structure in English. Jadi walaupun nggak ada kata kerjanya, kayak yang di contoh kedua, tapi ini tetap benar ya. The greater the experience, the higher the salary. And it's okay. Dalam structure itu tetap benar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk irregular ER di sini yang kita pakai the further, the harder, the more gitu kan biasanya. Itu harus paralel ya. Kalau dia compare, jadi harus pakai yang ER atau yang more. Tidak boleh kita menggabungkan ER sama EST atau ER sama most misalnya, atau more sama most, itu tidak boleh. Karena dia harus paralel. Jadi the ER atau more, same structure, the ER sama more juga. This type of sentence may or may not include a verb. Sekali lagi, seperti tadi yang di contoh ketiga, bisa jadi dia nggak ada kata kerjanya, doesn't even contain a verb, tapi tetap benar. Nah, semoga cukup jelas. Sekarang kita akan langsung mengerjakan latihan soalnya. Exercise 29. Each of the following sentences contains the irregular ER structure. Circle two comparisons with the, underline the parts that should be parallel, indicate if a sentences are correct or incorrect. Jadi sebenarnya ini cukup simpel juga ya, karena udah pasti pembahasannya ER, atau misalnya dia pakai ER sama more, dan jelas harus ada the-nya gitu ya. Nah, jadi nomor 1 itu kan salah ya. Kenapa? Karena the harder the food is, harder it is to eat. Nah, ini yang bikin salah. Harusnya ada the gitu kan. Jadi sama-sama pakai the harder, the harder. Nah, ini khusus untuk yang model seperti ini ya konteksnya. Kalau di comparison atau comparative yang biasa, yang kita compare to things, nah itu beda lagi. Itu nggak boleh pakai the justru ya teman-teman. Kalau kita pakai are than, more than, itu ya tidak perlu pakai the. Tapi kalau yang di sini irregular, maka kita harus pakai the. Number 2, the warmer the weather, the greater the attendance at the outdoor concert. Jadi udah benar ya. Nah, bagaimana dengan nomor 3? Ini seperti tadi yang aku bilang ya, teman-teman. Kita harus pakai yang paralel. Jadi kalau ER, ya ER bisa, atau ER more, atau more pakai ER, atau more pakai more. Itu kan paralel. Tapi kalau satunya di komparatif, satunya di superlatif, ya itu kan jadi nggak paralel ya teman-teman. Karena ini kan comparative, jadi bukan superlatif. Makanya nomor 3 itu salah. Kenapa? Kalau kita bilang the worst itu kan udah yang paling, situasi yang paling buruk gitu ya. The more you say the worst, the situation will be. Jadi harusnya pakai apa? Ya tinggal ganti belakangnya aja sih ya teman-teman. Worst. Teman-teman mungkin pernah ya kayak belajar tall, taller, tallest, short, shorter, shortest gitu kan. Kadang kita mungkin dulu ada yang pernah ngafalin gitu ya, pakai ER atau pakai ST gitu. Begitu juga dengan yang nomor 3, bad, worst, worst, pakai T gitu ya. Nah, number 4, the more time they have to play, the happier the children are.
The more sama the happier. Setara nggak? Paralel komparatif nggak? Iya, sama-sama compare ya. Pakai more, pakai happier. So number 4 is correct. Number 5. The thicker the walls, the noise that comes through is less. Nah, ini nih. Bikin aturan sendiri kan jadinya. Kenapa bikin aturan sendiri? Kan harusnya the-nya sama the-nya, the yang pertama sama the yang kedua kan harus paralel. The thicker the walls, harusnya kan the less. Mungkin bisa begitu ya. The less the noise that comes through. Harusnya gitu. Kalau ini kan jadinya beda bentuknya ya teman-teman. The thicker sama ini ada less-nya sih harusnya. The thicker the walls, the less gitu. The less the noise that comes through. Harusnya gitu ya. Nah ini jadi salah gitu ya teman-teman. Number 5 is incorrect. Number 6, if you run faster, the earlier you arrive. Ini juga sama kasusnya kayak nomor 5 ya. Bikin aturan sendiri gitu. The-nya yang mana yang pertama? If you run faster. Jadi kita bikin sama. Gimana teman-teman kalau kita bikin sama? The faster you run, the earlier you'll arrive. Nah itu kan jadi sama ya. Ini jadi nggak sama. Number 7, the more you use the phone, the higher the bill will be. The more sama the higher. Udah sama ya, berarti udah benar. Nomor 8, the harder you serve, the easier it is to win the point. Yes. Udah benar kan? Harder sama easier. Sama-sama comparative ya. Lanjut ke nomor 9. The earliest you send in your tax forms, the sooner. Nah ini jadi nggak setara nih. Earliest sama sooner. Satunya pakai EST, satunya pakai ER. Padahal kan khusus comparative. Jadi dia salah. Harusnya the earlier you send in your tax forms, the sooner you will receive. Number 10, the more people that are at the party. Nah ini juga kasusnya sama kayak nomor 5 sama nomor 6 ya. Bikin aturan sendiri. The more people, kan harusnya ya disamain. The more people bisa the better time misalnya. Karena good ya, the better time you'll have gitu. Jadi kalau tadi bad, jelek, buruk, bad, worse, pakai e belakangnya baru worst, itu yang superlative. Kalau good, better, baru best. Jadi nggak selalu sama gitu ya. Maksudnya sama kayak tall, tetap tall tapi tambah er. Ada juga yang beda bentuk kayak good sama bad. So number 10 is incorrect. Jadi bagaimana teman-teman? Ternyata cukup mudah ya, dari skill 27 sampai 29 ia membicarakan tentang problems with comparative and superlative. Jadi kalau di comparative, ingat kita membandingkan dua hal. Kalau di superlative itu udah yang paling banget gitu. Jadi di antara sekian banyak itu hanya satu-satunya. Kamulah satu-satunya gitu ya. Nah, kalau untuk irregular ER, teman-teman tinggal pastikan kita pakainya yang comparative. Jadi yang ER, bukan yang EST atau yang the most. Semoga cukup jelas. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran atau kritik boleh tulis di kolom komentar as usual. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe. See you on the next video. Bye bye.